Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Albani, NIM 122470033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kemitraan saya yaitu yang berjudul Pemberdayaan Warga Banjar Baduk Desa Simbagede terkait pembuatan lubang biopori sebagai resapan air dan penghasil kompos. Di sini ada saya sendiri. Nah, ada latar belakang. Itu Banjar Baduk adalah salah satu banjar dinas yang terletak di Desa Simbagede, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Baduk, Provinsi Bali. Terdiri dari 50 rumah dengan 136 kakak dan 436 jiwa. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani bunga cempaka. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah genangan air akibat kondisi geografis yang menyebabkan tanah miring serta kurangnya saluran pembuangan air di rumah warga. Selain itu, sampah organik terutama daun dan ranting cempaka sering berserakan dan menyumbat saluran air. Untuk mengatasi permasalahan ini, solusi yang didapatkan adalah pembuatan lubang resapan biopori atau LRB. LRB adalah teknologi sederhana yang dapat menyerap air hujan, mengurangi genangan air, dan sekaligus mengelola sampah organik. Selanjutnya ada permasalahannya. Nah, di sini ada 3 permasalahan. Yang pertama adanya permasalahan penggenangan air di rumah warga ketika terjadi hujan dengan volume tinggi. Yang kedua adanya permasalahan penumpukan sampah organik berupa daun dan ranting cempaka yang belum dapat dikendalikan berdasarkan permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga ada kurang atau tidak adanya lubang resapan atau lubang keluar air di rumah warga atau drainase. Kuranglah drainasenya. Nah, selanjutnya ada prinsip kemitraan yang diterapkan. Yang pertama ada prinsip inklusif atau memberdayakan dan partisipatif. Nah, masyarakat Desa Simbagede, khususnya warga Banjar Baduk, dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari sosialisasi hingga implementasinya. Akademisi tidak hanya memberikan edukasi tentang pentingnya lubang biopori sebagai solusi resapan air dan pengelolaan limbah organik, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memahami cara pembuatannya dan manfaat yang dapat dirasakan langsung dalam pembuatan lubang biopori ini. Selanjutnya ada integratif, holistik, dan berorientasi hasil. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada pembuatan lubang biopori sebagai teknologi sederhana, tetapi juga mengaitkannya dengan solusi untuk masalah lingkungan yang lebih luas, seperti genangan air dan pengelolaan limbah organik. Nah, dengan demikian, program ini tidak hanya menyelesaikan salah satu masalah, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan yang nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam seluruh proses kegiatan, pembuatan lubang biopori ini melakukan komunikasi yang terbuka antara akademisi sebagai fasilitator dengan masyarakat. Nah, seluruh proses kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memahami tujuan dan manfaatnya. Penyampaian informasi dilakukan secara jelas melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan langsung. Terus ada responsif gender. Nah, partisipasi perempuan dalam pembuatan lubang biopori, baik sebagai peserta pelatihan maupun pelaksanaan, juga penting untuk memastikan bahwa manfaat program dirasakan secara merata oleh semua masyarakat. Jadi tidak hanya laki-laki yang diberi sosialisasi dan pelatihan, perempuan juga biar merata, biar mereka paham untuk manfaat dan cara pembuatan lubang biopori ini. Jadi ada tahapan-tahapan pelaksanaan. Yang pertama adalah tahapan inisiasi. Masalah utama yang diidentifikasi adalah genangan air akibat rendahnya daya resap tanah dan penumpukan sampah organik yang tidak terkelola dengan baik. Akademisi memperkenalkan konsep lubang biopori kepada warga dengan sosialisasi kepada warga sebagai solusi lingkungan yang dapat mengatasi masalah genangan air dan membantu pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Selanjutnya ada koordinasi dilakukan dengan masyarakat dan warga setempat untuk mendapatkan dukungan terhadap program. Hal ini termasuk menggali kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program. Yang kedua ada tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan ini dibentuk tim yang terdiri dari perwakilan warga Banjar Baduk dan akademisi. Kelompok kerja ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di lapangan. Jadi kayak perwakilan dari warga dan akademisi untuk membentuk tim.
Selanjutnya dalam pembuatan lubang biopori diaplikasikan dengan satu rumah minimal 2 lubang biopori. Selain itu alat yang akan digunakan seperti mini bor biopori. Nah, dalam pembuatan lubang biopori ini hanya dilakukan satu banjar di desa. Nah, di dalam desa ini ada 12 banjar. Dikarenakan waktu yang kurang, yang minim, dan alatnya juga minim, alat bor mininya, jadi hanya dilakukan di satu banjar di desa itu saja. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Warga diberikan sosialisasi dan pelatihan teknis tentang cara pembuatan lubang biopori, baik dari sisi teori maupun praktik. Tujuan pelatihan dan pelatihan adalah memastikan setiap warga memahami manfaat dan metode pembuatan lubang biopori. Bersama-sama akademisi dan warga melakukan pembuatan lubang biopori di lokasi yang telah disepakati, termasuk di pekarangan rumah warga dan fasilitas umum. Jadi saat implementasi pembuatan lubang biopori ini dilakukan hanya di satu banjar. Nah, satu banjar ini yang benar-benar eh, genangan airnya kurang lah di pekarangan rumah warga ini. Nah, selanjutnya ada tahap pemantauan, yaitu pemantauan keberlanjutan. Pemantauan dilakukan secara sehari setelah pembuatan oleh pihak akademisi agar mengetahui efektivitas dari pembuatan lubang biopori, apakah biopori dapat menyerap air ketika hujan dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada tahap pengembangan dan pemeliharaan. Setelah keberhasilan awal, tahap pengembangan dimulai dengan mendorong warga untuk membuat lebih banyak lubang biopori di area mereka. Jadi, eh, saat pemantauan keberlanjutan ini, eh, tim akademisi itu sehari sudah pembuatan lubang biopori menghadiri ke rumah masyarakat untuk melihat apakah lubang biopori ini berhasil. Jadi dari jurnal yang ada bahwa pembuatan lubang biopori ini berhasil. Nah, dari keberhasilan itu diharapkan warga jadi ingin berpartisipasi lah yang belum kebagian biopori ini diharapkan untuk membuat juga di pekarangan rumah masing-masingnya. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini ada keberhasilannya. Keberhasilannya itu dilihat dari hasil yang didapatkan setelah beberapa hari. Saat turun hujan, lubang biopori dapat menyerap air dengan baik dan penggenangan air sangat berkurang. Di situ ada kendalanya. Kendalanya adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pemeliharaan lingkungan, keterbatasan alat mini bor biopori menyebabkan hanya satu banjar saja yang diaplikasikan ke rumah warga. Karena minimnya alat. Terus itu ada saran dari saya, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga meningkatkan pendidikan dini agar pentingnya menjaga lingkungan, agar hal-hal yang sebelumnya terjadi itu di kedepannya tidak terjadilah. Selanjutnya ada penerapan secara mandiri dari masing-masing masyarakat sekitar akan lubang biopori guna meningkatkan penyimpanan air dalam tanah, pengurangan sampah masyarakat, serta mengurangi penggenangan air di masing-masing rumah warga. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ya, mungkin presentasi kemitraan, presentasi mata kuliah perkemitraan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.